Saham BOS hampir gocap. Bagaimana fundamentalnya? Pada perdagangan bursa hari Senin tanggal 5 Juli 2021, saham BOS ditutup pada harga 52. Ya, hanya 2 poin lagi untuk menjadi saham gocap. Namun, pada perdagangan bursa pada hari Selasa, sehari setelahnya, yaitu tepat pada tanggal 6 Juli 2021, saham BOS ini malah naik 35% ke harga 70. Lalu, bagaimana sih sebenarnya fundamentalnya? Sekilas mengenai PT Buana Olah Sarana Sukses atau kode sahamnya BOS. PT Borneo Olah Sarana Sukses ini berlokasi di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, Indonesia. BOS ini mempunyai 4 konsesi, yaitu yang pertama PT Bangun Olah Sarana Sukses yang berdiri pada tahun 2008. Perusahaan ini berlokasi di Muara Pahu, Kutai Barat, Kalimantan Timur dengan area seluas 1.125 hektar. Kapasitas produksinya sebanyak 35 miliar juta per bulan. Yang kedua yaitu PT Pratama Bersama yang didirikan pada tahun 2007. Perusahaan ini pun berlokasi di Muara Pahu, Kutai Barat, Kalimantan Timur dengan area seluas 4.210 hektar dan kapasitas produksi mulai dari 30.000 ton per bulan naik hingga 100.000 ton metalik. Yang ketiga yaitu PT Energi Amjal Bersama yang didirikan pada tahun 2008. Sama seperti 2 perusahaan sebelumnya, perusahaan ini pun berlokasi di Muara Pahu, Kutai Barat, Kalimantan Timur dengan area seluas 3.750 hektar. Oh iya, kegiatan pengeboran eksplorasi perusahaan ini telah selesai. Dan terakhir yaitu PT Pratama Buana Sentosa yang didirikan pada tahun 2008. Persis seperti perusahaan-perusahaan sebelumnya, perusahaan ini juga berlokasi di Muara Pahu, Kutai Barat, Kalimantan Timur dengan area seluas 7.000 hektar. Lebih luas dari perusahaan-perusahaan sebelumnya. Yups, keempat konsesi berada dalam jarak kurang dari 15 km satu sama lain. Kita bisa buka petanya untuk melihat lebih jelas. Terlihat bahwa PT Bangun Olah Sarana Sukses berwarna pink atau merah muda dan PT Pratama Bersama ditunjukkan oleh warna merah. Warna biru adalah PT Pratama Buana Sentosa dan yang berwarna kuning adalah PT Energi Amjal Bersama. Terlihat dalam peta memang sangatlah berdekatan. Selain itu, lokasi PT BOS berada di wilayah regional pertambangan batubara yang memungkinkan dapat menggunakan sungai untuk transportasi dengan menggunakan tongkang. Perusahaan ini telah berproduksi mulai Januari 2013 dan memproduksi batubara berkualitas tinggi dengan kontaminan rendah seperti abu dan batu bara yang dihasilkannya bersih dengan total sulfur hanya sekitar 0,27 pct dan ash atau kandungan abu 3,70 pct dan gross calorific value atau ARV 6.558 kilokalori per kilogram. Dibuktikan dengan sertifikat-sertifikat yang telah diraih oleh BOS ini, yaitu sertifikat Clean and Clear sampai sertifikat izin ekspor. Selain itu, kekuatan lain dari perusahaan ini yaitu PT BOS menjadi yang pertama dan satu-satunya perusahaan batubara di Indonesia yang mendapatkan pendanaan eksplorasi dari pemerintah Jepang melalui Japan Oil Gas Metal Corporation atau JOGMEC. Yang kedua yaitu struktur biaya yang kompetitif. Perusahaan ini mempertahankan hubungan yang kuat dengan hanya satu otoritas. Dan kekuatan lainnya yaitu rencana pembangunan dan pertumbuhan. Perusahaan telah memulai proses mengamankan tanah dan memetakan jalan dari tambang langsung ke Sungai Mahakam untuk mengakomodasi tongkang dan pengiriman yang lebih besar. Selanjutnya, kita bahas siapa aja sih pelanggan BOS ini. Kita ambil 3 terbanyak aja, yaitu pertama
penjualannya ke Korea sebanyak 5% dari total penjualan. Kedua, ke Jepang sebanyak 85% dari total penjualan. Dan ketiga, Filipina sebanyak 5% dari total penjualan. Terlihat penjualan ke Jepang sangatlah mendominasi, sangat jauh dari negara lain. Ya, itu karena perusahaan ini ada kerjasama dengan Jepang melalui job match yang telah kita bahas sebelumnya. Untuk melihat apakah perusahaan sehat atau tidak adalah dengan melihat laporan keuangannya. Maka dari itu, mari kita bedah laporan keuangannya. Kita lihat pendapatan BOS ini menurun pada tahun 2000 pun membukukan rugi bersih sebanyak 106 miliar rupiah. Dan kalau kita lihat kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi pada tahun 2020 sebanyak 17 miliar. Tetapi kas dan secara kas akhir hanya 1,7 miliar saja. Dalam neraca tahunan, jumlah aset secara keseluruhan naik dan jumlah liabilitas pun ikut naik, tetapi jumlah ekuitas menurun. Sekarang, ayo kita intip harga saham BOS. Pada tanggal 4 Juli 2021, saham BOS ini hampir menjadi indeks harga saham gocap atau harga saham terendah 50. Saat itu harganya 52. Tetapi sehari kemudian saham ini ngacir arah naik 35% dan besoknya pun arah juga. Jika kita lihat harga sahamnya sejak pertama kali IPO pada tahun 2018, saham BOS ini pernah menyentuh harga 2.800. Apakah bisa turn around kembali ke harga tersebut? Maka kita juga wajib kepoin nih valuasinya. BOS ini dihargai di 1,6 kali PBP-nya dan PE ratio-nya min 1,32 kali. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan, jika PE rasionya tinggi akan kemahalan. Bagaimana ini minus? Apakah bagus? Sejatinya, PE rasio merupakan rasio harga sahamnya atau price dibagi earning atau penghasilan per lembar sahamnya. Fundamental investor biasanya menyarankan untuk investasi saham yang PE rasionya di bawah 10 kali karena harganya masih murah. Nah, bagaimana nih kalau minus? Apakah jadi semakin sangat bagus? Jawabannya tidak juga, karena satu-satunya alasan sebuah perusahaan bisa dibuktikan dengan profitabilitasnya. Kita lihat net profit marginnya atau NPM min 62,38%. Juga ROE-nya pun cukup jelek, min 121,65%. Dan ROA-nya pun juga minus, yaitu min 15,20%. Untuk likuiditasnya, kita lihat darahnya ada di angka yang cukup fantastis, yaitu 700%, yang berarti hutangnya 7 kali lebih gede daripada ekuitasnya. Cukup buruk juga nih saham teman-teman. Bagi yang trading, kita lihat trading indikatornya. Indikator ini dari Trading View dalam satu hari, osilatornya mendadakan netral, moving average-nya menunjukkan sell, dan summary pun menunjukkan sell, yang artinya sedang fase dijual. Kita mundur menjadi seminggu, osilatornya menunjukkan buy, moving average-nya strong sell, dan summary-nya menunjukkan sell. Oke, demikian ulasan mengenai saham BOS. Dan bukan merupakan rekomendasi beli atau jual. Ingat, do your own research and do with your own risk. Sampai jumpa dan sukses untuk kita semua.